tensi. Apa lagi? Bagian sulan. Oh ini yang Lagi keras-keras. Stetoskop, magnesia, Apa lagi? larutan klorin 0,5%. Apa lagi? alkohol 70%, kapas, plester, band-aid, perlat, bengkok, busur pulpen, busur pulpen, trongkar dan pendorong. Coba cek dulu tuh. Apa tadi tuh? Masuk ya? Ada dibutuhkan ini sih, Pak? Iya. Terus apa lagi? Trokat, ada sini trokat. Ada Buka ini trokat. Kenapa ulah perlu cepat? Jangan. Ini trokat ada 2 jenis ya. Yang sekarang. Oh, sama ini. Implannya. Batang implannya. kapsul ini. Iya. Tidak ada di kapsulnya. Tidak ada kapsul. Coba tanya, ada kapsul itu? Coba tanya. Dan apa? Kapsul implan dengan apa? Implan. Kapsul implan. Ini pisau-pisau ini. Ada suntik, tadi kan kita pakai sayap-sayap. Berarti kita ini boleh kita pilih Masuk di tangan. saya tidak terlalu detail sampai pakai kayak apa sih, tapi Ada yang biasa aja. yang biasa saja dipakai kayaknya untuk di studio. Akreditasi. Sebaiknya tidak pakai instrumen sebesar itu ya. Yang kecil. Iya, pakai yang kecil. Karena tidak ada alat yang panjang kan. Dia pakai instrumen yang gini ya. Sini tuh Amsar, kamu. Mana pulpen? Oh, dia ada pulpen. Spidol pada. Spidol. Ada spidol. Yang ada saya terlalu mandiri jadi dosen. Masya Allah. Masya Allah. Ada kita posting. Jangan dari spidol. Ah. Jadi yang ada di instrumen steril itu ada suri, ada ini beserta dengan batang iklannya itu titik ya. Terus ini boleh, ini taruh pinset. Dia tidak apa-apa itu dibuat dari bank instrumen steril ya. Ini di luar bank instrumen steril ada yang spoon bersih sama yang spoon steril. Karena ini prinsipnya steril. Jadi, tunggu lihat kan Ustaznya. Oke. Jadi, yang pertama, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau pasang kontrasepsi implan.
implan itu dimasukkan dan ditanamkan ke dalam tubuh. Dia batasnya itu tidak boleh sama, dia cuma posisinya itu berada di jaringan jaringan terluar itu Epidermis. di lapisan dermis, tidak boleh sampai otot. Sehingga kalau teman-teman lihat itu perempuan atau ibu-ibu yang pasang implan ini akan terabai jelas. Terabai jelas itu batang implannya. Tinggal kamu nggak usah kamu pengen dari sini ke tangan itu akan kelihatan batang implannya. Oke, batang implan itu ada yang dipasang 1, ada 2, ada 3. Nah, jumlahnya itu mengikuti dari lama waktu yang kamu mau pakai. Misalnya kalau implan itu ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, biasanya jumlahnya itu mengikut waktu itu. Nanti kuatkan lagi konsep teoritisnya ya. Ya. Terus selanjutnya untuk pasang implan, yang pertama dianjurkan di lengan yang tidak terlalu dominan. Kenapa seperti itu? Untuk mencegah bergesernya posisi implan. Jadi kalau dia dominan kanan, pasang di tangan kiri. Kalau dia dominan kiri, pasanglah di tangan kanan. Dipasangnya di tangan, di lengan, bukan di bagian paha ya, kaki dan sebagainya. Dia di lengan. Terus after pemasangan implan, tidak boleh tangan yang habis dipasangkan implan itu mengangkat beban berat selama waktu tertentu. Misalnya 1 bulan setelah pemasangan, atau 1 minggu setelah pemasangan, atau 2 bulan setelah pemasangan. Ditakutkannya karena itu baru dipasang, nanti dia bisa bukan copot Geser. Kalau kamu sama bergeser, jadi dia kemungkinan akan bergeser. Kenapa dibilang harus dalam kurun waktu tertentu baru bisa angkat beban berat? Karena seiring dengan bertambahnya waktu, jaringan yang ada di dermis itu akan melengkap ke implannya, sehingga mencegah supaya dia tidak dari sini ke kanan, ke bawah atau ke atas. Makanya dibilang jangan dulu dipakai untuk angkat yang berat-berat. Sampai di sini ada yang ditanya? Tidak, belum. Ya. Terus pemasangan implan itu dia di setelah siku ya, di atas siku ya, bukan di sini dia ya, di sebelah sini. Otot apa sih? Bicep. Pokoknya itulah di sebelah sini ya. Terus kita tentukan dulu lokasi. Oke, ini tidak usah kalian suruh kliennya pergi kencing. Yang mau dipasang di area tangan, ya. Bersihkan tangan. Terus selanjutnya tentukan lokasinya. Kalau saya tidak salah itu dari sikut sini, ini. Ditarik secara sudut 45. Bentuk sudut 45. Oh. Ini mana kan? Yang satu sini. Tidak kan kita bukan ngumpulin yang ini. Ini ada tulang. Yang kesinggungnya. Ini namanya sudah luas. Palit ambil kali itu kursi ada. Tidak usah. Jadi mana lepas dari mana? Sudah tidak ada bedang harus makan waktu. Biar kita kasih rusak supaya dikasih. Oh. BBM berapa? 7.500. 5. Bisa
tergantung ini ya. Sebenarnya tuntut. Cuman orang oper kali keper masih ada utang. Ini ya. Ini sikut. 3 jari di sini. Terus ini tarik begini. Sudut 45 ya nanti jatuhnya. Ini 3 jari. Bukan begini ya. Bukan begini ya. Begini. Sudah? Sudah. Baru Ah, ini tarik ke sini. Kan nanti ini buat jatuh. Tarik gitu. Nah, di sini nanti titiknya. Titik memasukkan jarumnya. Jadi kalau ada begini, ya tajam. nah titik yang kita kasih masuk ini sproket. Sproket Pak. Jadi titiknya kita tusuk di sini. Atau kita mau coba sekali. Alat-alat butuh. Kalau misalnya mau pakai yang satu, tidak ada yang satu yang dua, kayak gitu ada bertiga. Terus kalau satu dia tuh lurus, 2 ke sini, 3 ke sini. Kalau 2 itu dari sini sama ke sini. Nanti pasang roketnya. Iya, aman kan? Yes. Sebelum ini anestesi dulu ya. Nanti dibikin itu. Ini kan ada bulatan. Di anestesi dulu. Anestesi area sini ya. Tahu di anestesi kan COVID. Sumputan. Apa namanya? Awal. Bismillah. Kamu bisa juga takut. Karena ini dibikin. Iya. Nanti kita anestesi dulu di area sini. Terus ke sini. Terus area sini sampai dia kebas. Ini belum saya contohkan dia ini ya. Baru ini dipasang. Dikasih masuk, terus ditarik sedikit. Ini sebelum masuk ini ya, sebenarnya ada yang sudah 1 set. Jadi 1 set itu ini sudah bergabung. Implannya sudah ada di dalam sini. Ada yang sudah 1 set. Ini yang terokat lama ini. Nah, kalau terokat lama begini berarti ini dulu yang dikasih masuk. Ini lepas. Nah, jadi dia modelnya nanti ditusuk 45 derajat, angkat begini. Jangan juga angkat sampai tembus kulit ya. Bajahin. Jadi tusuk sudah 45 derajat, angkat sedikit. Lepas masuk. Sudah angkat sedikit, dorong ke sisi sebelah kiri dulu atau kanan, tergantung kalian mau pakai sisi kiri atau sisi kanan. Dorong, langsung terus masukkan ini batang implannya atau kapsul implannya, terus dorong pakai ini. Oke, habis itu kalau sudah selesai mau pindah lagi, tarik, jangan kasih keluar dari titik ini. Iya. Jadi nampaknya nanti kamu nusuk 2 kali.
Terus dorong lagi ke sampingnya, masukkan ini implannya, dorong. Ini karena kan ini sakit sekali kalau mau ditusuk, kita pakai pisau bisturi untuk melukai sebelah sini. Iya, pakai pisau bisturi beberapa tempat supaya nanti kan posisinya dia lurus. Pasang implan itu kan harus begini toh. Ya, ini kita lukai dulu pakai pisau bisturi, baru kita pakai ini. Bukan paling dulu ini yang paling keren ya. Sudah? Nah, kalau sudah disinfektan, baru pasang ini. Selesai. Tidak dijahit. Enggak ada dijahit, cuci. Kan tidak sampai jaringan otot, cuma sampai jaringan Epidermis. Oh. Ada lagi? Nurse, sebelum Mbak anestesi itu mau disinfektan dulu? Apa namanya? Disinfektan dulu baru anestesi. Oh, Prinsipnya tetap sama kok. Disinfektan dulu baru Anestesi. Terus ada lagi? Nanti sekalian dengan cara lepasnya. lepasnya bagaimana? bikin luka. Nah, kalau dilepas, disayat. Bagaimana caranya kamu melepas kalau disayat? Anestesi lagi ya. Terus disayat pakai pisau bisturi. Cari batasnya itu sampai batas ujungnya implan. Baru nanti ditekan baru ditarik. Oh, bagus. Ada yang melengket itu yang susah. Berarti kamu harus iya. Itu kan. Disayat satu-satu. Ini kan kalau setelah disayat begini di ujungnya area ini batang implan nanti tinggal didorong gini kan, harusnya didorong terus nanti diambil, ditarik kan. Nah kalau dia tak ikut dengan jaringannya berarti jangan kamu paksa tarik. Ini sayat sebelah sini untuk melepaskan jaringan. Paham. Tidak Dia dijahit, cuma di kulit, tidak sampai di otot. dari jahit. Nanti sombong hidup sendiri. Ada pertanyaan? Sudah. Nah, kita mulai di sini. Ya, biar. Pasiennya sudah siap. Yang pertama edukasi dulu ya, di pengajian di awal yang saya bilang. Habis itu ketika masuk tahapan prosedur lakukan dulu sesuatu yang sifatnya tidak steril, baru pindah ke tahapan yang steril. Nah contohnya kayak yang tidak steril itu yang pertama kita posisikan pasiennya, terus pasang perlak, dekatkan alat dan bahan. Sudah dekatkan alat dan bahan, terus kita ukur dulu lokasinya yang seperti saya bilang itu ya, 3 jari di bawah siku sini ya, ke sini ya berarti ya, bukan ke sini ya, ke sini ya. Terus ditarik sudutnya 45 derajat. Nanti ini sudah ditarik, diberikan tanda. Oke, diberikan tanda. Kalau perlu supaya lebih ini lingkari dia. Oke, untuk proses anestesi. Setelah seperti ini, silakan lakukan disinfektan. Oke, disinfektannya prinsipnya tidak steril, biasa ya. Kalau prinsipnya, harusnya ini kita ada 2 foam ya, foam bak instrumen.
bak instrumen steril sama bak instrumen tidak steril. Nanti ini betul-betul yang taruh air dan yang betul mau bikin sup. Nih. Dari luar, dari dalam keluar. Mau dari luar, sebenarnya yang paling bagus itu dari Dalam keluar. Kalau sudah buang, terus ke tahap yang steril ini ya. Yang pertama, ini sediakan memang nanti ya digunting memang. Terus yang pertama itu bukan instrumen, oke, ganti handscoon, pasang handscoon Stereo. Oke, Zakwan, pindahkan ke sini. Oh iya Mas. Apaan? Yang ini karena ampulnya itu ada di kom steril, berarti ini jatuhnya steril ya. Kecuali tadi ini ampulnya di luar dari kom steril. Kalau di luar dari kom steril berarti ini dipatahkan dulu. Sama seperti 60 langkah. Ini dipatahkan dulu, ya. Sudah dipatahkan. Terus ambil spare. Kalau di rumah sakit bilangnya apa? Spuit. Terus ini nanti diambil dengan cara prinsip steril ya. Terus ditarik. Oke. Kalau kamu mau buat tanganmu ada yang on off, silakan pakai satu yang ini, yang on, yang off, terus ambil. Setelah itu suntik. Nah, ini kalau tadi kamu jadikan ini off, berarti tidak boleh sentuh area jaringannya. Kalau kamu bikin dia on, berarti tadi ambilnya begini. Oke? Paham? Iya. Ambilnya tanpa memegang. Kalau botolnya ada di dalam, tidak apa-apa pegang botolnya. Tapi kalau botolnya tidak ada di dalam, berarti tidak boleh dipegang botolnya, karena botolnya tidak steril. Ya. Terus suntik. Nih, mulai dari sini dulu. Dari sini sampai ke atas, terus di sebelah sini, di sisi sebelah sini. Jadi cuma 3 kali tarikan ya. Terus kalau suntik pun juga jangan masuk keluar. Kalau bisa masuk atas, tarik, nyamping, tarik, nyamping. Jangan keluarkan ininya. Oke, sekarang pasti satu. Oke. Terus kalau sudah disuntik tunggu udah kebas dulu. Jangan baru kamu suntik. Kamu ditempelin pakai tangan sapi. Oke. Tunggu dia kebas dulu. Nah, cara pastikan dia kebas nanti pukul area sini. Ibu bagaimana terasa tidak? Pak? Kalau sudah kebas, jangan dulu pakai pisau bisturimu. Siapkan dulu ini. Buka dulu alat kontrasepsinya. Siapkan dulu. Oke? Ada satu dikasih masuk di sini dulu atau yes. Boleh kamu kasih masuk memang satu di sini dengan ini posisi seperti ini, tapi ini takutnya terdorong ya. Boleh kami cuma kasih masuk saja tanpa ada ininya. Tapi sebaiknya karena ini manual, nggak usah dimasukkan dulu, tapi persiapkan memang alat kontrasepsinya nanti tinggal diambil. Paham? Nah, setelah ini sudah ready, baru pakai ini. Ada yang melengkung toh? Kapan? Iya Mas. Pisau bisturi itu ada yang melengkung ya? Ada. Tidak salah. Ada yang kayak. Coba cari di internet. Ada pisau bisturi khusus Ada untuk kayaknya. implan. Ada yang kayak melengkung. ada yang bilang ada. Iya, ada yang tidak sepanjang ini ya.
Oh, sebelah itu ada. Ah, ini. Yang Bengkok paling sedikit. iya. Iya, yang paling yang pertama itu. yang sebelah sini. Iya, ada nih. Ini yang paling kanan. Supaya asal Itu mempengaruhi gini loh. Pisau bisturi itu juga mempengaruhi bentuk sayatan dan bagian mana kita mau sayat. Ini kayaknya bagian otot deh. Karena terlalu panjang. Nah, jadi nanti pakai pisau bisturinya sudah pastikan ini kebas ya. Di sayat area sini. Titik yang sudah kita kasih tandai ya. Jangan juga kamu tandai setitik begitu, setitik itu juga yang kamu ini ya. Kasih agak besar sedikit. Terus di saya setelah itu kalau ada misalnya darah boleh di dep sedikit. Setelah itu pakai ini roketnya ya. Masukkan 45 derajat suhunya, terus angkat. Oke. Jadi begini, angkat sedikit ya. Begini angkat sedikit. Nah, kamu mau lepas kalau pakai yang 3 berarti ke kiri, ke depan, lurus ke samping. Ya. Nanti kalau pakai 3 dia begini ke sini. Nah, kalau sudah ada batasnya, masukkan ini batang implannya ke dalam sini. Terus dorong. Oke? Atau yang aku bilang, masukkan memang saja di sini batang implannya. Yang penting pastikan dia tidak goyang. Sudah masuk baru tinggal dorong tuas. Kalau sudah tarik, pindahkan dia ke tengah. Terus ini sudah ada batang implannya kan? Masukkan. Terus dorong. Dorong pun juga pada saat kamu dorong sambil menarik sedikit kroketnya. Dorong tarik. Oke, kalau sudah masukkan lagi batang implannya ke samping, bikin lurus ya, bukan model V nanti begini ya, dibikin lurus. Dorong sembari ditarik kroketnya. Jadi nih, kamu kasih masuk begini kan, ini di sini. Kamu dorong tuasnya, kroketnya sambil kamu tarik begini. Kan tujuan kroket ini membentuk jalan kan. Jadi dorong ini sambil kamu tarik sedikit sampai batang implannya masuk ke dalam jaringan. Oke? Ya Allah. Nah, habis itu kalau sudah ditarik, simpan. Dep, kalau ada perdarahan harus disinfektan sedikit, baru pakai. Selesai. Terus kan kayak biasa ya, pakai Papix. Sudah. Ada pertanyaan? Kalau sudah begini, bukanya juga dengan cara seperti itu ya, yang tidak ada kroket. Yang ada itu cuma pingset anatomi, kapas, bengkok, terus lidocaine, spet. Iya, cuman sama ini, duxer ya, sama hemscot. Nanti tinggal dibuka lagi di tempat yang hati-hati ya, itu sama besarnya dengan jarum kalau mau hemodalisa. Kalau mau hemodalisa cuci darah pakai jarum itu. Ada pertanyaan? Saya sama Ibu Rida dengan Mas Kini itu satu kali jalan. Oh, Ibu Rida udah ada. Iya tuh. Nah si Pet kan sudah pastikan saya dua ini saja kan? Gak ada yang lain?
Jujur jangan. Itu aja. Siapa aja itu Ji? Bismillah. Bismillah semester 4. Oke? Udah ada pertanyaan? Tidak ada. Belum ada? Cukup berarti ya? Iya. Oke, untuk pemasangan IUD dengan implan itu sudah kita sama-sama peragakan. Walaupun pada dasarnya cara memperagakannya itu tidak runtun, lebih banyak Kahara menjelaskan, tetapi yang saya harapkan teman-teman itu bisa pahami step by step. Kenapa aku lebih memilih mengajarkan, membiasakan kalian memahami step by step, tujuannya adalah supaya nanti tidak lupa gitu. Termasuk dengan kenapa alat ini ada, apa rasionalnya. Kalau dulu saya di kampus tidak ada begitu, cuma dikasih masuk alat, dosennya langsung peraga, habis itu kita ulang. Jadi dosennya itu tidak ada sambil cerita menjelaskan, dia langsung dia peragakan kita, terus kita belajar mandiri, besok ujian. Jadi kan kami susah memberikan alat dan bahan karena terlalu banyaknya, termasuk dengan prinsip-prinsipnya. Makanya saya tuh selalu menekankan kenapa kita pakai ini tujuannya buat apa, kapan dia dipasang, step by stepnya aku ajarkan satu demi satu, supaya kalian ingat dan tidak belajar hanya sebatas menghafal, karena banyak, bukan cuma prasat ini saja, ada dasar lain, ada mata kuliah lain dan sebagainya. Jadi banyak. Terus kenapa selalu kutekankan kalian ini prinsipnya steril, ini prinsipnya tidak steril? Karena dasar kita bekerja itu steril dan tidak steril. Mana alat yang bisa di steril, mana alat yang masuk dalam steril, mana alat yang tidak masuk dalam steril. Saya tuh selalu berharap kalian bisa merasionalkan setiap alat yang kalian gunakan supaya tidak dihafal, karena banyak kan. Jadi rasionalkan, kenapa saya butuh ini, kenapa saya butuh ini, kenapa saya butuh ini, supaya kalian tidak menghafal. Jadi kalau saya tadi stepnya tidak secara langsung seperti yang diajarkan dosen saya, takutnya kalian kesusahan. Kalau saya mau pasang langsung bisa saja kalau saya mau. Hanya saya lebih senangnya ngomong praktek, tanpa harus saya ulang lagi dari awal terkait dengan tanpa bicara langsung pasang ya, supaya saya tidak satu kali, tidak berulang-ulang kali menjelaskan. Tapi kurang lebih apa yang saya jelaskan seperti itu SOP. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Cukup ya? Karena tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Terima kasih semuanya untuk kerjasamanya, belajar. Jangan pakai sistem STS. Persiapkan kita minggu depan untuk UTS. Belum UTS. Oke, persiapkan kita UTS. Terus cari satu waktu yang bisa untuk 3 kelas, 1 kali jalan UTS-nya. Di luar dari hari Sabtu ya. Kalau hari Jumat saya masih mau, hari Sabtu jangan. Ini hari Jumat juga tanggalnya. Cari yang tidak bertabrakan dengan aturan HPUI. Terus pelajari semuanya. Minggu depan teh. Kalau yang UTS ya berarti yang masuk itu materinya Ibu Ida sama nurse plan. UTS ya materinya Ibu Ida sama nurse plan. UAS materi saya sama Nasrini. Untuk soalnya ada 30 soal untuk multiple choice. Lagi?